Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat guru dalam pembelajaran pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Sahabe SPD MPD, yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Sebelum melanjutkan materi, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 2009-025-01-007 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada presentasi kali ini, kita akan melakukan sesi tanya jawab terkait pokok materi yang telah diberikan. Yang pertama yaitu makna dan hakikat sosok guru dalam pendidikan, tugas dan tanggung jawab seorang guru, guru sebagai faktor yang paling penting, hakikat seorang guru, makna Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, fungsi guru, dan guru sebagai evaluator. Pada pertanyaan pertama yaitu, jelaskan makna dan hakikat guru dalam pendidikan. Makna guru atau pendidik sebagaimana dalam Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, wijaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau musola, di rumah, dan sebagainya. Hakikat guru, Nugroho Noto Susanto berpendapat bahwa di dunia ini hanya ada dua jabatan, yaitu jabatan guru dan jabatan non-guru. Yang membedakan jabatan keduanya adalah mengajar. Mengajar merupakan langkah seorang guru untuk memandaikan bangsa dengan tanpa memikirkan efek untung dan ruginya secara material personal, melainkan memikirkan bagaimana niatnya jika generasi selanjutnya tidak lebih berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Aktivitas mengajar tersebut tentunya menuntut kepekaan emosional dan spiritual yang mampu melahirkan mentalitas dan moralitas suatu bangsa. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dan kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Di negara ini, guru dibagi menjadi dua, yaitu guru negeri dan guru swasta. Guru negeri berada di dalam struktur pemerintahan dan digaji oleh pemerintah, sedangkan guru swasta mendapat pembinaan dari pemerintah dan mendapat gaji dari sekolahnya masing-masing. Baiklah, pada pertanyaan kedua, bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang guru? Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup pada peserta didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan peserta didik. Tugas kemanusiaan salah satu segi dari tugas guru. Sisi ini tidak biasa guru abaikan, karena guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dan interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik.
Dengan begitu, peserta didik diharapkan mampu mempunyai sifat kesetiakawanan sosial. Adapun tanggung jawab seorang guru yang akan saya paparkan ada 12. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, dan mandiri. Yang kedua yaitu guru sebagai pengajar. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Selanjutnya yaitu guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan atau dapat dikatakan dengan istilah jarni, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Selanjutnya yaitu guru sebagai pelatih. Guru harus berperan sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing. Selanjutnya yaitu guru sebagai penasihat. Guru adalah seorang penasihat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasihat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasihati orang. Selanjutnya yaitu guru sebagai pribadi. Sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui kegiatan olahraga, keagamaan, dan kepemudaan. Selanjutnya yaitu guru sebagai model dan teladan. Sebagai teladan, tentu saja pribadi apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik atau orang yang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Selanjutnya yaitu guru sebagai pembaharu atau inovator. Guru diterjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu guru sebagai peneliti. Diperlukan berbagai penelitian yang di dalamnya melibatkan guru. Karena guru adalah peneliti atau seorang pencari, dia tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu, oleh karena itu dia sendiri merupakan subjek pembelajaran. Selanjutnya yaitu ketika peserta didik hampir putus asa, diperlukan ketelatenan, keuletan, dan seni memotivasi agar timbul kembali kesadaran dan bangkit kembali harapannya. Selanjutnya yaitu guru sebagai pendorong kreativitas. Sebagai orang yang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas merupakan hal yang universal dan oleh karena itu, semua kegiatannya ditopang, dibimbing, dan dibangkitkan oleh kesadaran itu. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga, guru merupakan faktor yang penting dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Menurut saya, guru sangat penting dalam pendidikan karena sebagai pendidik kedua setelah orang tua, guru sudah jelas yaitu ditiru, atau kata lain sebagai orang yang memberi pengetahuan tentang ilmu-ilmu pendidikan. Karena tugasnya itulah, ia dapat menambah kewibawaannya dan keberadaan guru sangat diperlukan masyarakat. Dengan demikian, guru harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Dengan itu juga pula, guru diposisikan sebagai sosok yang disebut memiliki wewenang terhadap para muridnya. Guru mempunyai tugas ganda yang luas, baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Guru yang baik dan efektif ialah guru yang dapat memainkan semua perannya dengan baik. Selanjutnya, pada pertanyaan nomor 4, jelaskan pendapat saudara mengenai hakikat seorang guru. Guru sebagai pekerjaan profesional menuntut pengembangan diri secara terus-menerus. Hal ini karena tugas guru adalah sebagai tenaga pendidik. Pendidikan tidak berhenti di satu titik, melainkan terus berkembang selamanya. Hal inilah yang harus diikuti oleh para guru agar dapat bekerja dengan optimal.
guru merupakan faktor penentu dalam proses penyelenggaraan pendidikan, karena hakikat guru adalah untuk mendidik dan mengupayakan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak didik, baik potensi psikomotor, kognitif, maupun potensi efektif. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang hakikat bagi seorang guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi setempat yang bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa hak guru dan dosen antara lain memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan nasional, mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, dan yang terakhir yaitu memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, dan masih banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan fungsi guru sebagai manajer, diagnostik, komunikator, mediator, dan motivator. Yang pertama yaitu guru sebagai manajer atau manajemen harus mampu mengorganisir, melayani, dan bekerja sama dengan siswa di sekolah, dan guru harus memberikan pengajaran dengan menyusun program pengajaran secara rutin dan komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Selanjutnya yaitu guru sebagai diagnostik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap peserta didik, termasuk merencanakan program bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu guru sebagai komunikator, yaitu harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada murid atau komunikan. Setelah itu, guru juga harus menentukan saluran untuk berkomunikasi, baik secara langsung atau tatap muka, atau tidak langsung, yaitu media. Selanjutnya yaitu guru sebagai mediator, dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa, misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar dalam kegiatan diskusi siswa. Mediator juga diartikan penyedia media. Dalam hal ini, guru hanya menggunakan buku paket dalam penyampaian materi. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai motivator, artinya guru sebagai pendorong siswa dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Pada pertanyaan terakhir yaitu mengapa guru perlu menjelaskan fungsinya sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya sebagai evaluator. Yang pertama yaitu untuk menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi kurikulum. Kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Kegiatan evaluator dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan selalu cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi dan penilaian. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari tanya jawab yang saya paparkan tadi ialah guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di musola, di rumah, dan sebagainya. Perubahan menjadi manusia yang lebih baik serta memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa, guru merupakan faktor penting dan utama dalam dunia pendidikan, karena guru bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Peranan guru sangatlah penting, karena guru termasuk uswa atau teladan bagi peserta didiknya. Hakikat guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas guru tidak hanya sebagai profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.
itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.